Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Istikarini dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Di sini ada pengertian pengawasan menurut Harold Kohns dan Craig O'Donnell. Menurut beliau, pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Kemudian ada menurut George R. Terry, menurut beliau, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan. Di sini apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksinya bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian ada pula yang memberi definisi pengawasan itu sebagai usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran yang telah ditetapkan. Ada juga yang bilang pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Kemudian tujuan dari fungsi pengawasan yang pertama yaitu adaptasi lingkungan, yang kedua meminimumkan kegagalan, yang ketiga meminimumkan biaya, yang terakhir sebagai antisipasi kompleksitas organisasi. Di sini ada hubungan sifat timbal balik antara perencanaan dan pengawasan. Ini bisa dilihat ini pelaksanaan atau penyempurnaan atau umpan balik dari standar pengawasan ke perencanaan kembali lagi ke standar-standar. Kemudian ada proses dasar pengawasan. Di sini yang pertama ada establishment of standard atau menciptakan standar. Kemudian ada measurement of performance atau pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Yang terakhir ada correction of deviation atau tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian ada standar-standar pengawasan. Yang pertama ada standar fisik atau non-moneter. Yang kedua ada standar moneter. Yang ketiga ada standar abstrak atau intangible. Kemudian tujuan dari pengawasan di sini biasa juga disebut pengendalian ya, yaitu untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Kemudian untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Yang terakhir, tujuan pengawasannya yaitu untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Kemudian ada jenis-jenis pengawasan. Di sini ada 4 macam. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan. Yang pertama ada waktu pengawasan, kedua objek pengawasan, kemudian ada keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Yang pertama waktu pengawasan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengawasan preventif. Dan kedua ada pengawasan represif. Pengawasan preventif di sini dimaksudkan
pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau deviation. Kalau pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain, diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada objek pengawasan. Objek pengawasan di sini ada produksi, keuangan, waktu, manusia, dan kegiatan-kegiatannya. Produksi di sini, pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Kemudian keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Ada waktu. Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu, hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Kemudian ada manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana, tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan lancar. Kemudian ada subjek pengawasan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern di sini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Kemudian ada pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Kemudian ada cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama ada personal observasi atau peninjauan pribadi, ada oral report atau laporan lisan, ada written report atau laporan tertulis, ada control by exception atau laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Yang terakhir ada syarat-syarat pengawasan. Di sini pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas, harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, harus mempunyai pandangan ke depan, harus luas dan fleksibel, harus serasi dengan pola organisasi, harus ekonomis, harus mudah dimengerti, dan harus diikuti dengan koreksi perbaikan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.